Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Ini kita pada pagi hari setelah subuh kita mengecek ke eh, bank pakan yang sudah mulai produksi dan hasilnya kita sudah ambil dan kita sudah uji cobakan di untuk domba. Jadi setelah kita evaluasi ternyata domba ada yang suka beberapa tanaman yang ada di bank pakan kita, tetapi ada juga yang tidak suka. Jadi yang suka kita akan kembangkan, walaupun itu sebenarnya aslinya adalah tanaman liar yang tidak kita tanam. Contohnya adalah ini. Saya nggak tahu ini apa namanya. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komentar ini. Ini tumbuh memang di pinggiran kebun kita. Ini sangat suka sekali, sehingga kita akan kembangkan menjadi tanaman pagar. Kemudian daun jambu, kita tahu bahwa daun jambu ini bisa untuk obat mencret untuk manusia dan juga bisa untuk ternak. Domba mau tetapi tidak begitu suka, jadi ada 1-2 yang dia makan, tetapi karena dicaca dan tercampur dengan makanan yang lain maka dia akan makan. Ini sangat bagus untuk campuran. Dan daun singkong apalagi ini kita keringkan, kita layukan sekitar 1-2 hari baru kita berikan ini. Dan ini cengkeh-cengkehan, ini juga gulma sebetulnya, tapi karena ini merupakan bank pakan untuk ternak maka kita juga pelihara ini, kita pelihara dan kita panen berbarengan pada saat kita panen rumput odot dan yang lainnya. Ini dan ini tanaman pagar. Jadi di daerah Jawa ini biasa ditanam. Ini pohon maja. Ini pohon maja, buahnya besar sebesar bola takraw. Ini ternyata domba sangat suka dengan ini. Jadi ini kita juga biarkan dan kita rawat dengan baik. Dan ubi jalar juga begitu, tapi karena ubi jalar bergetah maka kita layukan dulu sekitar 2 hari baru kita caca dan kita berikan. Dan alhamdulillah ini indigo vera juga mulai tumbuh dengan bagus. Ini indigo vera sudah mulai tumbuh dengan bagus. Inilah jadi tanaman-tanaman ini yang kita kembangkan ini. Jadi kita dapatkan makanan yang murah, bisa dikatakan gratis. Jadi kita tinggal ngambil setiap hari secara bergantian sesuai dengan kapasitas bank pakan yang ada untuk mensuplai berapa banyak yang bisa dicukupi. Dan ini sangat suka, domba sangat suka ini. Ini juga kita biarkan ini. Saya pernah lihat juga domba diaretkan daun kunyit. Itu saya pikir itu akan sangat bagus. Mungkin bisa untuk obat sekalian untuk pakan. Dan ini kurang begitu suka domba. Ini biasa tumbuh di pinggir paret. Ini paret, ini tumbuh di pinggir paret. Jadi ini jenis tanaman yang tidak disukai domba. Kita coba untuk matikan ya, kita ganti dengan tanaman-tanaman yang nantinya akan disukai oleh ternak. Kita jalan, dan ini juga biasa juga disukai oleh orang dan domba juga suka ini. Daun kenikir, ini biasanya kalau di Jawa dibuat pecel. Ini sangat suka sekali domba. Ini pakis juga mau dia. Tapi ada yang bilang kalau ini pakis kebanyakan domba akan mencret. Dan yang harus kita ada di bank pakan adalah ini. Ini adalah daun sembung nyawa. Ini sambung nyawa. Ini sambung nyawa. Ini sangat bagus untuk mengobati orang gembung, apalagi ternak yang gembung karena masuk angin. Ini sangat bagus dipakai. Jadi ini bisa dikembangkan di bank pakan dan itu bisa dipanen pada saat kita panen pakan. Ini ada juga kemangi, dan
Ini dia, ini pohon katu. Ini pohon katu sangat bagus untuk ditanam dan akan digunakan untuk domba breeding yang lagi menyusui. Ini untuk orang juga sangat memperbanyak air susu ibu. Ini saya kira kalau dikembangkan bagus. Dan ini tanaman pisang. Kita sudah coba kemarin, kita cacah, kita ambil, kita buang kulit luarnya yang sudah coklat, yang sudah tua, kemudian kita cacah, daunnya juga kita cacah, dan alhamdulillah domba senang sekali. Ini. Jadi ada salah satu pilihan-pilihan tanaman yang bisa kita kembangkan di bank pakan. Semakin banyak jenis tanaman, semakin banyak variasinya, tentu akan banyak manfaatnya. Contohnya ini rumput odot yang kita kembangkan itu banyak mengandung serat selulose, serat, kemudian ada indigo vera yang proteinnya bagus, ada jambu klutuk, ada sambung nyawa yang fungsinya untuk pengobatan. Kalau ini kita cacah, bercampur, kemudian kita akan berikan secara bersamaan, secara otomatis kita akan mendapatkan makanan domba yang sangat bagus. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kemajuan perdombaan maupun untuk ternak-ternak yang lain seperti entok dan lain-lain. Jadi bank pakan tidak hanya digunakan untuk ternak domba, sapi, tetapi juga bank pakan bisa digunakan untuk ternak-ternak yang memang mau makan atau mengkonsumsi tanaman, yaitu herbal atau herbivora. Ini jadi seperti entok dan sedikit ayam, biasanya dicampur dengan makanan-makanan dedak dan lain-lain. Ini jadi dengan membangun bank pakan sendiri, maka pada saat musim hujan seperti ini kita tidak kesulitan. Jadi orang peternak biasanya kelemahannya pada saat musim hujan harga akan turun, harga ternak, karena satu, sulit mendapatkan pakan. Yang kedua, waktu sore mau mencari pakan itu sudah hujan. Sehingga apa? Sehingga peternak memutuskan untuk menjual ternaknya. Karena banyak yang menjual, maka harga ternak murah. Itu sudah sering terjadi. Tapi kalau kita punya bank pakan, contohnya pagi ini banyak orang beranggapan bahwa kenapa pagi-pagi mengambil pakan ternak? Apakah nanti sapinya ternaknya tidak mencret, tidak sakit, tidak gembung dan lain-lain. Kita antisipasi, yaitu kita ambil hari ini, kemudian kita layukan, kita tiriskan, kemudian kita akan berikan besok dengan dicacah. Jadi dengan cara antisipasi seperti itu, maka ternak kita aman. Aman dari penyakit, aman dari resesi ekonomi karena kondisi alam, dan juga aman untuk perkembangbiakan tanaman. Dengan perkembangbiakan ternak dengan cara ini, maka kita dapat satu nilai tambah ekonomi. Kita tidak sulit mencari ternak dan lahan kita termanfaatkan. Ini lahan ini kita tanami apokat ya. Jadi tanaman utamanya ini apokat. Ini yang baru umur sekitar 2 bulan ini, dan diselingi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk ternak. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk membangun konten ini. Terima kasih. Geria Kebun 2000 Desember 2022.